Iya, oke baik, Mas. Kan ini kita ya, Mas, masuk ke dunia pendidikan petroleum Ya, engineer nih. ya. Jadi saya mau nanya juga nih, Mas, pengen tahu pendapat Mas Richard itu tentang pendidikan perminyakan di Indonesia tuh gimana sih, Mas? Gitu. Terus, gimana kalau misalnya kita compare ke pendidikan di berbagai negara lainnya gitu? Nah ini very good question ini bagus nih pertanyaannya Putri dan sangat relevan. Eh, Mungkin kita masih perlu segera membalap rekan-rekan kita di negara lain ya. Kalau kalian tahu kampus di London namanya Imperial College itu termasuk salah satu kampus yang paling baik untuk dunia perminyakan. But guess what gitu ya, coba tebak apa yang terjadi kalau nggak salah tahun lalu ya selama masa COVID, selama santer-santernya energi terbarukan, mereka menstop program teknik perminyakan mereka gitu ya. Mereka menstop S2-nya ya. Mereka menstop petroleum engineering mereka. Ya mungkin ini info dari saya not 100% sure ya, tapi Mas. mereka mempublish eh, mereka menstop dan tidak 100% menstop, tapi mereka berubah nama ya. Mereka berubah nama menjadi mungkin teman-teman nanti bisa langsung masuk ke ininya ya ke web mereka, tapi mereka berubah nama dan mata kuliahnya mereka langsung beradaptasi dengan kemajuan zaman ya. Mereka tidak tidak terlalu specialized, tidak lagi terlalu spesifik dengan petroleum engineer, tapi mereka lebih expand tentang geoscience. Nah, ketika geoscience ini jadi lebih lebih general, lebih mampu ready di bidang lain seperti geothermal. Dan mereka memasukkan hal yang sangat penting yaitu artificial intelligence, machine learning, data analytics. Ya, jadi seperti itu. Itulah salah satu cara prodi unggulan beradaptasi. Dan hal seperti ini yang kita mimpikan, kita berharap segera bisa di apa namanya, bisa dicontoh lah oleh prodi-prodi perminyakan di Indonesia. Mungkin nggak 100% copy paste gitu, copy paste, no. Kita harus lihat konteks Indonesia. Tapi kalau kampus-kampus perminyakan di Indonesia mau lebih apalagi ya mampu lebih menjawab tantangan zaman, menurut saya CCUS itu harus jadi salah satu bagian dalam kurikulum wajib ya. Carbon Capture Utilization and Storage. Kalau sebelumnya itu jadi elektif, jadi mata kuliah pilihan, ini harus jadi mata kuliah wajib nih, gitu ya. Baru machine learning, artificial intelligence, kemudian data analytics, ini harus jadi salah satu komponen wajib untuk dipelajari oleh teman-teman student, gitu ya. Kemampuan coding dengan bahasa Python, MATLAB, gitu ya. Ini harus jadi sesuatu yang wajib, ya. Jadi perlu itu beberapa mata kuliah dievaluasi, gitu ya, dan memasukkan topik-topik baru yang lebih menjawab tantangan kebutuhan zaman. Dan itu terkait kemajuan-kemajuan seperti itu. Dan yang berikutnya adalah eh, skill-skill yang sangat dibutuhkan di dunia industri. Dan skill yang sangat dibutuhkan di dunia industri adalah kemampuan software. Ya, jadi ini pun harus jadi sesuatu yang semakin banyak di kurikulum teman-teman, di kurikulum kita lah sebutnya. Di kurikulum kita harusnya bertambah komposisinya. Ya, software-software reservoir simulation, software-software well modeling, atau software PVT analysis, atau software keekonomian, software banyak lah. Ini sebaiknya segera kampus itu lebih banyak menambah di laboratorium komputer mereka eh, software-software license yang bisa digunakan supaya lulusan petroleum engineering ini semakin industry ready. Seperti itu ya. Jadi seperti itu yang menurut saya perlu dilakukan. Kita masukkan CCUS jadi kurikulum wajib, artificial intelligence, machine learning, data analytics, coding jadi hal yang sangat penting, dan juga pemakaian software-software industri yang license gitu ya, license-nya banyak yang bisa dipakai oleh student untuk
berlatih supaya nanti industri ready. Seperti itu. Dan ya mungkin yang bisa dijadikan elektif juga gitu ya, apa namanya, renewable energy tadi atau energi secara general. Jadi teman-teman uh, tidak buta terhadap energi-energi baru ya. Karena memang oil company ya gini, yang mengembangkan energi angin, yang mengembangkan energi solar nantinya yang paling raksasa tidak lain tidak bukan adalah oil company ya. Jadi misalnya oil company yang besar siapa aja, misalnya entah BP gitu ya, Shell, Total, mereka dulunya industri oil and gas, suatu saat nanti menurut saya mereka juga yang akan jadi raksasa di dunia energi angin, di dunia energi solar, ya mereka juga gitu. Jadi ya mereka ini kan awal mulanya oil and gas industry. Jadi mereka sangat dekat dengan yang namanya lulusan petroleum engineer. Sangat dekat mereka dengan lulusan petroleum engineer. Jadi kalau petroleum engineer sudah ready dengan beberapa jenis renewable energy, ya harusnya bisa punya akses juga ke industri-industri yang seperti ini. Oh ya, sama jangan sampai kelupaan, harusnya geothermal engineering itu juga jadi salah satu hal yang sangat wajib di petroleum engineering kurikulum. Nah, cuman ini mungkin beberapa kampus punya pandangan yang berbeda ya. Mungkin ada yang memisahkan geothermal ini dari petroleum engineering, jadi betul-betul dua prodi yang terpisah gitu ya. Atau mungkin ketika di S1 geothermal ini masih jadi mata kuliah pilihan atau hanya satu mata kuliah gitu ya. Nah, ini kan beda-beda. Tapi menurut saya sebaiknya janganlah geothermal ini dipisahkan prodinya dari petroleum engineer. Karena kalau mereka dipisah, nanti terlalu spesifik. Kalau terlalu spesifik, lulusannya juga jadi susah mencari lapangan kerja. Gitu. Jadi menurut saya sebaiknya petroleum dan geothermal ini masih tetap nyatu, tapi komposisi mata kuliah geothermal harusnya diperbanyak. Gitu ya. Nanti ketika sudah mau TA, udah mau tugas akhir, barulah teman-teman dikasih pilihan. Kamu mau TA tentang migas atau TA tentang geothermal. Secara komposisi mata kuliah, harusnya mata kuliah geothermal ini diperbanyak. Jadi seperti itu nih menurut saya kampus-kampus perminyakan Indonesia ini mungkin sebaiknya memperbaiki atau berbenah ke arah hal seperti itu kalau menurut saya. Seperti itu, Putri.